Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwafillah yang semoga Allah muliakan kita semua. InsyaAllah kita akan mencoba untuk kembali membahas fikih yang alhamdulillah ini pertemuan saat ini insyaallah kita akan belajar bab tentang ta'allumul fikih, yaitu bagaimana caranya mempelajari fikih ya. Kita coba mulai saja di sini. Ta'allumul fikih atau belajar fikih. Sebentar mungkin saya perbesar. Ini belajar fikih. Bagaimana cara belajar fikih? Maka yang pertama ya tentu kita belajar dari al-madrasah al-fiqhiyah atau madrasatul fiqh. Madrasah fikih. Ini madrasah fikih. Madrasah fikih ya sebagaimana yang kita fahami adalah madrasahnya 4 madhab. Al-madhahib al-arba'ah, 4 madhab. Di mana 4 madhab ini ya yang pertama adalah Hanafiyah, yaitu muassisnya atau pendirinya atau imam besarnya adalah Imam Abu Hanifah. Kemudian yang kedua adalah Malikiyah, yaitu Imam Malik. Yang ketiga adalah Syafi'iyah, ya, pendirinya atau muassisnya atau guru besarnya adalah Imam Syafi'i. Kemudian yang keempat Hanabilah atau Hambali. Nah, ini muassisnya, guru besarnya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Inilah 4 madhab yang terkenal di dunia ya, 4 madhab terkenal di dunia, walaupun sebetulnya banyak madhab itu, sebetulnya banyak. Jadi seperti misalnya Al-Hasan Al-Basri ya, madhab Al-Hasan Al-Basri, kemudian Sufyan bin Uyainah, Sufyan As-Sawri, kemudian Abu Thawr, kemudian Al-Auza'i, kemudian Ishaq bin Rawi dan lain sebagainya. Banyak sekali madhab. Akan tetapi karena mereka tidak memiliki murid atau muridnya hanya sedikit, kemudian muridnya tidak mengajarkan lagi kepada muridnya yang lain, maka madhab mereka hilang. Madhab mereka sudah tidak ada lagi. Nah, berbeda dengan 4 madhab ini, ya, para imam ini, seluruh imam ini, mereka memiliki murid yang loyal. Kemudian murid loyal ini mereka memiliki murid lagi, terus menerus turun-temurun sampai saat ini, masya Allah, alhamdulillah. Keberadaan 4 madhab ini masih eksis ya, bahkan insyaallah mungkin sampai hari kiamat ya, wallahu a'lam ya. Ikhwafillah azanillahu wa yakum. Ini yang pertama ya yang kita fahami tentang madrasah fikih. Nah, pertanyaannya, jikalau misalnya kita ingin belajar salah satu madhab, misalnya Syafi'iyah atau Hanabilah atau Malikiyah atau Hanifiyah, apa yang harus kita lakukan? Kenapa? Karena memang begini, ketika kita mempelajari salah satu misalnya madhab yaitu Syafi'iyah, tapi ternyata pendapatnya tersebut tidak sesuai dengan pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i atau yang paling kuat, paling rajih di dalam madhab Syafi'iyah. Nah, kenapa itu sampai terjadi? Karena memang dia belajar atau kita belajar tidak kepada kitab yang mu'tamad, tidak kepada qaul yang rajih, tidak kepada pendapat yang lebih kuat begitu. Nah, maka untuk memahami ini, untuk mengetahui ini, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, yang kita harus lakukan adalah mengenal ya, mengetahui kitab-kitab yang mu'tamad atau yang diakui ya, atau minimal lah kitab-kitab yang disandarkan kepada pendapatnya itu pendapat yang paling kuat ya. Maka inilah yang harus kita fahami ya. Ikhwafillah azanillahu wa yakum. Ini yang pertama ya, tentang belajar dari madrasah fikih, insyaallah. Nah, ini kitab-kitab ini kita akan mengetahuinya ya di slide yang selanjutnya insyaallah. Kemudian yang kedua, ini untuk belajar fikih adalah dari fikih am, fikih am. Jadi fikih am ini adalah fikih umum, fikih umum, atau disebut juga la madhabiyah. La madhabiyah itu tidak bermadhab ya, atau juga disebut fikih dalil. Ada orang yang menyebutnya ini fikih dalil. Kenapa fikih dalil?
Karena memang ketika kita belajar di fikih umum ini, misalnya disebutkan di dalam kitab itu syurutul wudu, syarat wudu itu pertama muslim misalnya. Nah, ketika dia sebutkan syarat yang pertama muslim misalnya, kemudian akan dijelaskan apa dalilnya, begitu. Kemudian yang kedua an-niyah, misalnya niat, apa dalilnya? Itu disebutkan, maka disebut juga dengan fikih dalil. Disebut dengan fikih dalil. Sementara yang ini, yang madhab ini, 4 madhab ini, memang untuk yang awal, untuk yang dasar pemula, di dalam kitabnya itu tidak disebutkan dalil. Hanya disebutkan perkataan-perkataan para musannifnya, yang mengarang kitab tersebut, ya. Nah, apakah benar seperti itu? Kita akan coba bahas, ya. Ternyata ikhwafillah, apa yang disampaikan bahwa fikih umum ini adalah fikih dalil, ya. Kemudian ini fikih dalil, ya. Ini fikih dalil, ini fikih dalil, yang ini fikih pendapat. Apakah benar tidak seperti itu? Nah, ternyata ini tidaklah tepat, ya. Tidaklah tepat. Nah, kenapa ini tidak tepat? Karena sebenarnya setiap yang disampaikan, ini lihat ya, garis bawahi, setiap yang disampaikan di dalam kitab pemula itu adalah istinbat. Istinbat itu hasil pengambilan dari sebuah dalil, ya, atau kesimpulan dari dalil. Jadi apa yang disampaikan itu adalah istinbat dari dalil. Saya ambil contoh seperti ini dalam sebuah kitab. Ini saya kutip di dalam kitab Zadul Mustaqni. Zadul Mustaqni dalam bab Al-Aniyah. Al-Aniyah itu bab tentang bejana. Ini di dalam kitab ini penulis kitab, beliau menulis seperti ini. Kullu ina'in tahirin. Kullu ina'in tahirin. Setiap bejana yang suci, walau saminan, walaupun harganya mahal. Yubahu ittikhaduhu wa isti'maluhu, maka dibolehkan untuk memakainya, menggunakannya. Illa aniyataz zahabin wa fiddatin, kecuali bejana yang terbuat dari emas atau dari perak. Wa mudabbaban bihima, atau yang disepuh, dilapisi oleh keduanya, kedua emas dan perak tadi. Jadi setiap bejana, ya, asalnya itu al-ibahah, boleh dipakai. Bejana apa saja boleh. Nah, tapi yang tohir, ya, yang tohir ini, yang tohir itu yang suci. Artinya kalau misalnya bejananya dari bangkai, ya, atau misalnya dari kulit babi, maka itu tidak boleh, ya, karena najis, ya. Nah, setiap bejana yang suci itu boleh, kecuali bejana yang terbuat dari emas dan perak. Kenapa? Fa innahu yahrumu ittikhaduha wa isti'maluha. Karena bejana itu haram dipakai, haram digunakan. Walau ala unsa, walaupun untuk para wanita. Nah, jadi di sini mana coba dalilnya? Tidak ada. Ini tidak ada dalil. Jadi kitab-kitab fikih awal itu memang seperti ini. Jadi hanya mengatakan seolah-olah pendapat ulamanya saja, pendapat pengarang bukunya saja. Akan tetapi jikalau kita mau fahami apa yang mereka sampaikan, ya, tanda kutip yang berupa pendapat itu sebetulnya adalah istidlal atau istinbat dari dalil yang mereka bawakan. Nah, apa yang dibawakan dalilnya, atau apa yang dalilnya tentang haramnya bejana emas dan perak ini? Nah, ini saya ambilkan sebuah contoh, ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juz sekian halaman sekian, ya. Kemudian Muslim juga juz sekian halaman sekian, wa ghairuhuma, dan yang selain mereka berdua, selain Bukhari dan Muslim. An Hudzaifah taqala, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, la talbisul harir walad dibaj, janganlah kalian memakai sutra yang kasar, walad dibaj, dan juga memakai sutra halus. Wala tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah, wala tashrabu, janganlah kalian minum fi aniyatiz zahabi wal fiddah, di bejana yang terbuat dari emas dan dari perak. Lihat.
Wala taqulu fi sahafiha, janganlah kalian makan di bejana tersebut, fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah, maka bejana itu sesungguhnya bagi mereka orang kafir di dunia dan bagi kita nanti di akhirat, di kaum muslimin insyaallah. Jadi dalam hadis ini jelas ya tentang haramnya atau tidak bolehnya bejana dari emas dan perak. Tapi di dalam kitab ini coba lihat mana dalilnya. Di dalam kitab Zadul Mustaqni ini, ya di dalam kitab Zadul Mustaqni ini mana dalil? Tidak ada. Mana dalil? Tidak ada. Maka seolah-olah ini adalah fikih pendapat ya. Padahal sekali lagi saya sampaikan bahwasanya mereka menulis itu adalah berdasarkan dalil ya. Jadi mohon maaf kalau saya mengatakan ya mazhab itu fikih pendapat adalah tidak tepat begitu ya, walaupun memang ada satu dua yang pendapat asli ya begitu ya, dalam arti tidak ada dalilnya ya, akan tetapi ya pendapat mereka itulah hasil ijtihad mereka, karena mereka adalah para mujtahid, ya orang yang pantas untuk berijtihad begitu ya. Jadi pendapat mereka ya dibangun dari dalil insya Allah ya. Kemudian selanjutnya ini di masyarakat kita terkenal dua perkara, yaitu ada yang mengharamkan mengharamkan bermadhab, ada juga yang mewajibkan bermadhab ya. Yang mengharamkan bermadhab tentulah orang yang la madhabiyah, yang tidak bermadhab. Nah, kenapa mereka melarang atau mengharamkan untuk bermadhab ya? Karena tadi di mazhab itu hanya pendapat, tidak ada dalil begitu, dan mengajarkan para orang-orang awam itu untuk bertaklid ya. Taklid itu kata Al-Imam Al-Juwaini di dalam kitabnya Al-Waraqat ya, Al-Imam Al-Haramain, kata beliau qabulu qaulil qail bila hujjah. Jadi yang namanya taklid itu mana taklid? Nah, ini taklid itu adalah qabulul qaul, menerima pendapat ya, menerima pendapat orang yang berpendapat ya, al-qail, menerima pendapatnya orang yang berbicara, orang yang berpendapat ya, bila hujah, tanpa hujah. Nah, jadi ketika orang belajar madhab, maka mereka adalah mengikuti para ulama tanpa dalil, begitu kata mereka ya. Jadi mengikuti ulama, kata ulama begini ya begini, kata ulama begitu ya begitu ya, tanpa dalil ya. Maka ikhafillah, sebetulnya wallahu alam, mohon maaf ya, apa yang disampaikan inilah tidaklah tepat ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya ya taklid itu mengikuti sesuatu tanpa hujah ya. Sementara di dalam kitab-kitab madhab ya, jadi dalam kitab-kitab ini ya, madhab ini 4 ini ya, insyaallah mereka itu memiliki dalil, memiliki pendapat dari Quran dan As-Sunnah, ijma dan qiyas, insyaallah ya. Jadi tidak seluruhnya mereka itu berpendapat dengan pendapatnya mereka sendiri, tidak, adalah berdasarkan dalil, insyaallah. Nah, kemudian yang kedua ya, berbicara masalah taklid, apakah haram secara mutlak ya? Saya jawab ya, wallahu alam, berdasarkan yang saya fahami dari guru-guru dan dari kitab-kitab, bahwasanya yang namanya taklid itu tidak seluruhnya tercelah ya. Kenapa? Karena bagi orang awam, khususnya orang awam ya, yang tidak paham apa-apa, ketika dia disampaikan ikhtilaf ya, perbedaan pendapat para ulama, pasti mereka akan bingung begitu ya. Atau misalnya mereka langsung disuguhkan dalil, mereka jarang hafal nantinya begitu ya. Jadi susah untuk mengakar ke dalam jiwanya. Maka akhirnya diajarkan hanya intisari-intisarinya saja dalam bab fikih itu. Maka tidak diajarkan dalil dan lain sebagainya. Nanti di tahap selanjutnya baru nanti akan disampaikan dalil-dalilnya dan lain sebagainya. Begitu. Itu yang satu. Yang kedua, kalau kita taklid itu haram secara mutlak, misalnya taklid itu haram secara mutlak, maka bagaimana halnya misalnya jikalau kita ada orang yang mengatakan kepada kita ini hadisnya sahih, misalnya kata Syekh Albani hadisnya sahih, kata Syekh Albani hadisnya dhaif dan lain sebagainya, apakah kita boleh menolaknya atau boleh menerimanya? Ya, tentu boleh, sepanjang kita meyakini bahwa Syekh Albani itu adalah
kuat ya, atau misalnya pemahaman dalam bab hadisnya mumpuni, maka kita boleh mengikuti beliau. Atau siapa saja, misalnya qala Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Kita ikuti saja. Apakah kita taklid? Ya, taklid berarti. Apakah haram? Insya Allah tidak. Kenapa? Karena kita menyandarkan apa yang tidak kita mampu kepada orang yang memang betul-betul mampu. Ya, seperti itu. Kalau misalnya taklid haram, maka ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya dalil ini haram, hadis ini lemah, maka kita harus mengetahui terus menerus sampai ke akar-akarnya. Bagaimana para rawi begini, bagaimana sanadnya dan lain sebagainya, terus diteliti. Wah, ini tidak akan sanggup ya, orang-orang umum tidak akan mampu untuk mendalami yang sampai sejauh itu. Maka taklid itu tidak seluruhnya tercela ya. Jadi khafillah azani Allah wa yakum, perkataan orang yang mengharamkan untuk bermadhab ini adalah perlu ditinjau ya. Kenapa ya? Karena tidaklah sedemikian. Yang haram itu, yang tidak boleh itu taklid. Ta'assub, fanatik. Jadi kalau misalnya tidak madhabnya dia, maka yang lainnya salah. Bahkan tidak boleh menikah dengan orang yang lain madhab. Ini yang baru muskilah yang seperti ini ya. Ini tidak boleh ya. Taib. Yang kedua, ada orang yang mewajibkan. Orang-orang yang mewajibkan. Siapa yang mewajibkan? Ya tentu adalah orang yang ada di dalam mazhab. Kenapa mereka mewajibkan? Ya, karena alasannya bahwasanya ulama ini, agama ini, syariat ini dibawa oleh Nabi SAW, para sahabatnya, dan para ulama-ulama yang mutamakin, ulama-ulama yang benar-benar menguasai ilmu ya. Maka ini empat mazhab ini ini tidak ada keraguan di dalamnya bahwa mereka itu adalah para ulama yang mujtahid dan para ulama-ulama yang berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Maka jikalau kita menyandarkan kepada mereka ya, maka itu adalah sebuah perkara yang sangat-sangat menyelamatkan kita. Beda kalau misalnya kita mengambil agama dari orang lain yang tidak ada dasarnya, yang tidak mengetahui latar belakang dan lain sebagainya. Ya, maka akhirnya kita akan mengikuti seseorang yang tidak jelas agamanya, tidak jelas dalilnya, tidak jelas pengambilan dalilnya. Betul, bisa jadi orang yang mengatakan ya seperti ini berdasarkan Quran dan Sunnah. Pertanyaannya, apakah dalil itu sesuai dengan perkataan para ulama? Ya, ini yang harus difahami. Maka ikhafillah azani Allah wa iyyakum ya, sebagaimana yang kita fahami ya, memahami Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman salaful ummah ya, berdasarkan pemahaman para ulama yang terdahulu ya. Nah, siapa ulama-ulama terdahulu itu? Ya para a'immah, para imam. Nah, para a'immah ini biasanya adalah orang-orang yang berada di madhab, orang yang ada di madhab ini ya. Maka ikhafillah, coba kalau tadi taklid saja haram ya, coba lihat Al-Imam Al-Bukhari ya, hafal jutaan hadis, ratusan ribu hadis. Kemudian Al-Imam Abu Daud, Imam Al-Bukhari itu beliau pendapatnya atau mazhabnya mazhab Syafi'i ya, beliau berpendapat kepada Syafi'i ya, mengikuti pendapatnya atau pendapatnya mazhab Syafi'i ya. Al-Imam Abu Daud ya, Sunan Abu Daud ya, pengarang kitab Sunan Abu Daud, beliau mengikuti pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, lihat para imam saja mereka mengikuti para imam yang lain ya, Masya Allah. Bagaimana kita? Nah, ini masalahnya. Maka ada orang yang sampai mengatakan wajibnya untuk bermadhab ya. Kenapa? Ya karena untuk menyelamatkan agama kita ya, begitu. Akan tetapi ihwafillah, jikalau kita mewajibkan, tentu berarti orang yang tidak bermadhab adalah salah dan dosa. Ini juga kurang tepat ya. Jadi intinya perkataan orang yang mengharamkan dan yang mewajibkan ini perlu ditinjau kembali ya. Intinya boleh kita tidak bermadhab, tapi kita pun harus mengetahui bagaimana pola belajarnya ketika kita belajar yang tak bermadhab. Ketika kita bermadhab, maka bagaimana langkah kita dalam belajar fikih mazhab ini. Ini yang harus kita pahami ya. Allah alam. Nah, kemudian selanjutnya tanggung ya. Nah, ini dalam bab Syafi'i, dalam kitab Syafi'i. Ini sebetulnya kalau kita mau belajar mengenai mazhab, tentu harus mengetahui pertama al-madkhal fil fiqh, pengantar fikih. Pengantar fikih itu pertama dari masdarut tasyri'.
Zamanu tasyri', zamannya syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika di zaman Nabi, kemudian zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in. Kemudian zaman sebelum 4 madhab ya, qabla arba'ah al-madhhab al-arba'ah, sebelum 4 madhab. Kemudian di sana kita akan mengetahui bagaimana para ulama Mekah, Madinah, kemudian Kufah, Basrah ya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling penting kita juga harus paham. Kemudian setelah itu kita juga harus mengetahui al-madkhal fil madhab, pengantar madhab ya. Jadi ketika kita belajar kitab Syafi'iyah atau ingin belajar madhab Syafi'iyah, maka pertama sekali harus mengetahui pengantar tentang madhab Syafi'i ya. Saya tidak akan membahas ya di sini ya, karena waktunya tidak akan cukup ya. Hanya sedikit saja mungkin ya, berkenaan dengan kitab-kitab yang banyak dipakai oleh Syafi'iyah, Hanabilah maupun yang lainnya ya. Taib. Ya kafilah, perlu saya sampaikan di sini bahwasanya dalam madhab Syafi'iyah itu ada 2 imam ya, namanya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i, Al-Imam Ar-Rafi'i. Inilah kedua imam inilah muhakkiknya madhab. Jadi jikalau 2 orang ini bersepakat ya, maka itulah pendapat yang paling rajih dalam madhab Syafi'iyah. Nah, jikalau kedua orang ini berlainan pendapatnya, maka dipilihlah Al-Imam An-Nawawi, pendapat Imam An-Nawawi didahulukan. Maka untuk mengetahui madhab yang sesungguhnya dalam Syafi'iyah, maka kembali kepada kitab-kitab Imam Nawawi seperti At-Tahqiq, Al-Majmu', Majmu' Syarah Muhadzab ya, At-Tanqih, Ar-Raudhah, Raudhatul Talibin, Al-Minhaj, Minhajut Talibin, dan lain sebagainya. Begitu. Jadi 2 ulama ini yang harus kita ketahui kitab-kitabnya jikalau kita ingin betul-betul memahami Syafi'iyah. Al-Imam Ar-Rafi'i misalnya kitab beliau Muharrar ya, kitab Muharrar, kemudian Fathul Aziz, Al-Aziz ya, bahwasanya kitab-kitab inilah yang harus kita fahami. Nah, Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ar-Rafi'i. Kemudian setelah Al-Imam An-Nawawi, Ar-Rafi'i ini ada lagi 2 imam lagi, yaitu Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar, maksudnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Ar-Ramli. Nah, ini Imam Ar-Ramli. 2 orang inilah jadi yang mendalami madhab Syafi'iyah yang lebih dalam setelah zamannya Imam Nawawi dan Al-Imam Ar-Rafi'i ya. Maka ingin betul-betul memahami kitab Syafi'iyah, kembalilah ke kitab-kitab ini ya, yaitu kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Al-Imam Ar-Ramli ya. Al-Imam Ar-Ramli ini nanti ada kitabnya, saya sebutkan di bawah ya. Taib. Yukhafillah, itu sedikit pengantar ya. Apa saja yang harus kita pelajari di dalam Syafi'iyah ya? Pertama ya, ini saya sini sebutkan ya, mohon maaf ini kitab dasar. Ini kitab dasar, mungkin SD lah ya. Nah, ini kitab lanjutan 1 ya. Nah, ini mungkin kelas SMP lah mungkin ya, seperti itu. Kemudian ini lanjutan 2. Nah, ini mungkin kelasnya SMA lah ya. Ini kelas kuliah, ini kelas advance, mahir, Masya Allah. Nah, ketika kita masih dalam tahap SD ya, ketika kita masih dasar, maka kitab yang kita pelajari ini nih, Al-Ghayah wa Taqrib ya, Matan Abi Syuja, karya Al-Qadhi Abu Syuja, atau Matan Az-Zubad, karya Ibnu Ruslan. Ini yang harus kita pelajari ketika kita masih di dasar. Kemudian yang kedua, menginjak selanjutnya kita mempelajari Minhajut Talibin. Ini Minhajut Talibin karya Al-Imam An-Nawawi ya tadi. Nah, ini yang harus kita pelajari, itu untuk lanjutan. Atau kitabnya Al-Muhadzab karya Asy-Syairazi. Ini selanjutnya ya. Kemudian yang ketiga, baru ke kitab-kitab syarah yang agak tebal. Contoh Al-Iqna, syarah Matan Abi Syuja. Al-Iqna ini syarahnya dari Matan Abi Syuja ini ya. Nah, ini. Kemudian Nihayatul Muhtaj, syarahnya Al-Minhaj. Al-Minhaj ini maksudnya Minhajut Talibin, karya Al-Imam Nawawi tadi. Dan Nihayatul Muhtaj ini adalah karangan Ar-Ramli. Karangan Ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj. Nah, yang mensyarah Al-Minhaj ini Minhajut Talibin ini adalah minimal ada 3 ya. Ada Mughnil Muhtaj,
karya Al-Khatib Asy-Syirbani, kemudian ada Tuhfatul Muhtaj karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dan ini Nihayatul Muhtaj karya Al-Imam Ar-Ramli. Ini 3 kitab yang bagus ya, dalam yang terkenal, yang tersebar begitu ya. Mughnil Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj. Ini ketiganya adalah syarah dari Al-Minhaj Al-Imam An-Nawawi ya. Taib. Kemudian yang selanjutnya, jika kita sudah mahir sekali ya, maka kita ini yang ini nih kitab untuk perkuliahan, yaitu perbandingan mazhab ya. Kita baca Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ini Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Nah ini ya, Al-Imam An-Nawawi. Kemudian Al-Hawi Al-Kabir, itu karangan Al-Imam Al-Mawardi, atau Bahrul Madhab karya Al-Imam Ar-Ruyani ya. Taib. Ya hafil azani Allah wa yakum. Ya, sekali lagi untuk lebih detailnya antum boleh mempelajari, mengetahui dari Al-Madkhal fi Madhab Asy-Syafi'i ya, pengantar dalam madhab Syafi'iyah ya. Kemudian selanjutnya ikhwafillah, dalam kitab-kitab Hanabilah, saya mohon maaf mungkin agak dipercepat ya karena waktunya terlalu lama mungkin teman-teman. Tapi untuk kitab Hanabilah ya, untuk kita belajar awal ini adalah ini Akhsarul Mukhtasarat, ini sangat ringkas ya, karangan Ibnu Balban, atau Umdatul Talib karya Al-Buhuti, atau Zadul Mustaqni fi Mukhtasar Al-Muqni. Nah, ini juga ringkas yang tadi saya sebutkan ya, Zadul Mustaqni. Kemudian karya Al-Hajjawi, atau Dalilul Talib karya Al-Mar'i. Ya, ini kitab-kitab dasar. Ini kitab dasar ya. Kemudian yang kedua Al-Fawaid Al-Muntakhabat, ini syarahnya Akhsarul Mukhtasarat. Syarahnya yang ini nih. Nah, ini penjelasannya. Syarah itu penjelasannya. Kemudian itu karya Utsman bin Abdullah bin Jami, atau Ar-Raudul Murbi. Ar-Raudul Murbi adalah syarah Zadul Mustaqni ya. Nah, Zadul Mustaqni ini ya banyak syarahnya. Salah satunya ini Ar-Raudul Murbi. Atau dalam zaman kontemporer Syekh Utsaimin, beliau mensyarah Asyarhul Mumti. Asyarhul Mumti fi syarah Az-Zadil Mustaqni. Kemudian Kasyaful Qina, syarah Al-Iqna. Ini adalah keduanya, Ar-Raudul Murbi dan Kasyaful Qina ini karya Al-Buhuti ya, Al-Buhuti. Ini untuk level yang kedua. Yang ketiga Al-Iqna li Talibil Intifa karya Al-Imam Al-Hajjawi, atau Al-Muntahal Iradat karya Ibnu An-Najjar. Ini tahap yang SMA ya gitu. Kemudian untuk tahap yang selanjutnya, tempat kuliah adalah perbandingan mazhab ya, dalam mazhab Imam Ahmad, yaitu Al-Mughni ya. Nah, jadi ketika sudah di sini, ini dalil semua ya. Ini dalil. Bahkan ini perbandingan mazhab ya. Maka seluruhnya juga tadi sekali lagi saya ulangi bahwasanya mazhab itu memiliki dalil, tentu memiliki dalil ya. Masya Allah. Bahkan mereka adalah orang-orang yang ahli ijtihad ya. Orang ahli ijtihad itu mereka ada di dalam madhab. Taib. Selanjutnya yang ketiga ini kitab Malikiyah. Nah, saya berikan tanda tanya ya, terus terang saya tidak menguasai lebih dalam ya tentang Malikiyah dan Hanafiyah ya, maka saya tanda tanya. Hanya ada beberapa mungkin kitab yang bisa saya sebutkan ya. Antaranya adalah kitab Matan Al-Akhdari yang syarahnya Hidayatul Muta'abid As-Salik ya. Kemudian kitab Al-Mursyid Al-Muayyan karya Ibnu Asyir Al-Andalusi. Kemudian kitab Ar-Risalah karya Al-Kirwani. Kemudian kitab Mukhtasar Al-Khalil syarahnya Asyarhul Kabir karya Ad-Dardir. Kemudian kitab-kitab induk, ini kitab-kitab induk Al-Mudawwanah Al-Kubra karya Al-Imam Malik ya, dengan riwayat Sahnun. Sahnun ini murid Imam Malik ya. Kemudian Al-Muwatta karya Imam Malik dan syarahnya. Contohnya Al-Muntaqa syarah Al-Muwatta. Ini sekali lagi saya tidak terlalu dalamnya untuk Malikiyah. Jadi wallahu alam ya, intinya inilah kitab-kitab yang di kitab Imam Malik di Malikiyah. Kemudian yang terakhir kitab yang ada di Hanafiyah, ini juga saya juga belum paham. Hanya ada beberapa kitab ya tadi. Mukhtasar At-Tahawi karya At-Tahawi, kemudian Mukhtasar Al-Qurhi, kemudian Kanzud Daqaiq karya An-Nasafi, Radul Muhtar, ini terkenal ya, Radul Muhtar karya Ibnu Abidin, dan Badai'us Sonai karya Al-Kisani ya, ini yang terkenal insyaallah. Badai'us Sonai ini kitab besar ya, perbandingan mazhab oleh Al-Imam Al-Kisani. Beliau seperti kitab Al-Mughni dan kitab Al-Majmu' ya, tapi di dalam kitab Hanafiyah ya. Taib. Itulah belajar ketika
bermadhab ya. Ini beberapa kitab. Antum hafalkan ya, bukan hafalkan ya, pahami ya, hafalkan kalau bisa. Nanti insyaallah ada juga pertanyaan di soalnya insyaallah. Kemudian bagaimana kalau fikih umum? Nah, fikih umum apa saja yang harus dipelajari? Fikih umum atau fikih non madhab, apa saja yang harus dipelajari ya. Taib. Yang pertama ini yang harus dipelajari mungkin untuk dasar Ad-Durar Al-Bahiyah karya Al-Imam Asy-Syaukani. Di sini tidak ada dalil. Sama di sini juga tidak ada dalil. Kenapa? Karena ya mengedepankan hafalan, matan kecil saja sedikit. Ad-Durar Al-Bahiyah fil Masail Al-Fiqhiyah karya Al-Imam Asy-Syaukani. Nah, ini ada syarahnya. Syarahnya Ad-Darari Al-Mudiyah syarah Ad-Durar Al-Bahiyah. Sama karangan Al-Imam Asy-Syaukani, sama-sama Asy-Syaukani. Ini jadi dikarangan oleh beliau sendiri ya. Beliau menulis matan plus beliau menulis juga syarahnya. Ini Al-Imam Asy-Syaukani. Ada juga syarahnya oleh Siddiq Hasan Khan ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, contohnya fikih umum ini adalah Al-Wajiz fi fikih sunnah wal kitabil ajiz. Ini karya Abdul Azim Badawi. Ini banyak diulas ya di masjid-masjid. Bahkan ya saya sendiri pun beberapa kali ya mengulas atau membahas kitab Al-Wajiz ini bagus ya. Jadi dalil-dalilnya di sana dicantumkan begitu. Kemudian Al-Fiqh Al-Muyassar. Ini Fidauil Kitab wa Sunnah. Ini juga bagus dan banyak juga dipelajari di masjid-masjid. Ini Al-Fiqh Al-Muyassar Fidauil Kitab wa Sunnah karya Abdul Aziz Mabruk dan kawan-kawan, karena ini banyak yang mengarangnya ya. Nah, kalau kita sudah belajar ini ya, salah satunya mungkin atau kalau bisa tiga-tiganya, baru kita melangkah ke dalam lebih dalam lagi, itu Shahih Fikih Sunnah. Shahih Fikih Sunnah ini memang banyak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dan itu dibahas di sana ya. Di samping dalil juga dibahas tentang perbedaan pendapat ya. Ini karya karya Syekh Abu Malik Kamal ya, orang Mesir ya. Atau yang lebih dalam lagi ini boleh Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ya, taib khafila azani Allah wa yakum. Inilah cara-cara kita belajar ilmu fikih ya. Taib. Untuk lebih dalamnya mungkin antum ya beristifadah mengambil ilmu dari asatid, dari para ustadz dan para syekh ya kalau memungkinkan untuk belajar. Jikalau ingin bermadhab ya silahkan mempelajari fikih-fikih madhab ya. Kalau untuk di Syafi'i ada itu kitab yang bagus ya, dalam bab yang paling rajih dalam kitab Syafi'i, kitabnya kitab muasir, kitab yang kontemporer, yaitu judulnya Al-Mu'tamad fil fiqh Asy-Syafi'i ya, karangan Al-Ustaz Dr. Muhammad Az-Zuhaili, adiknya Syekh Wahbah Az-Zuhaili ya. Wallahu alam. Itu saja mungkin ya. Wallahu alam. Mungkin mohon maaf sekali lagi ini terlalu panjang. Mudah-mudahan nanti kita tidak panjang karena ini memang ada hal yang penting disampaikan. Taib aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.